Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Saung Tafid Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca-Mani Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat di hari Sabtu ini, dan insya Allah kita di hari Sabtu ini kita amalannya dari mulai bangun, kemudian kita bersih-bersih, bersuci, kemudian kita ada yang melaksanakan sempat tahajud, witir, atau baca ayat-ayat Al-Quran, kemudian ke masjid, kalau yang dalam keadaan posisinya syar'inya ke masjid, kemudian kita tinggal di masjid sampai dengan keluar matahari dan sholat 2 rakaat, sholat isyraq, serta di dalamnya sebelumnya kita sholat isyraq, kita wirid, zikir, bersolawat, kemudian juga mengkaji diri, mentadaburi juga alam, kemudian kita juga menginginkan melaksanakan sholat 2 rakaat agar mendapatkan kesempatan memperoleh pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Nah, kemudian kita dalam keadaan saat ini, kita juga berharap dari yang Jumat lalu kita kumpul-kumpul, ya, berupa kesediaan kita untuk sedekah, ya, 1.000, 2.000, 500, 5.000 atau 50.000 atau 500.000, maka pagi hari ini kita lanjutkan untuk kita untuk wakaf kita. Karena tidak tahu harta yang mana yang akan menjadikan kita ini menjadi selamat nanti ketika berada di padang mahsyar, ketika sedang berada dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada sebagian harta kita yang bisa menjadi pemberi syafaat bagi diri kita, amalan sedekah kita. Tidak usah diukur dari besar dan kecilnya. Masya Allah, tabarakallah, mungkin selama dari sejak selesai Idul Adha kemarin, ya, kita belum manfaatkan ini perbendaraan kita. Sudah ada berapa, Bu Wija? Hampir 4,5 triliun, ya, hampir 4,5 triliun, ya, harta dalam sedekah kita, dalam kas kita, ya. Siapa yang akan membutuhkan silahkan perlakukannya sebagai sesuatu yang syar'i. Sudah tahu semua bagaimana kalau memanfaatkannya, bagaimana kalau ada usulan untuk dimanfaatkan, membeli sesuatu, dipakai sesuatu untuk bermanfaat bagi orang banyak. Jangan dipakai sendiri, Bu, ya, kalau untuk yang semacam ini. Tapi kalau diri sendiri mau memanfaatkannya untuk modal, usaha, untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, silahkan, nggak apa-apa. Niatkan, kalau niatkannya mau pinjem, pinjem. Tapi kalau niatkannya mau minta, minta. Dan jangan lupa bendaharawan kita, Ibu Wijah ini senang kalau ada yang minta. Ya, karena dia tidak betah punya duit, apalagi duit orang disimpan gitu, ya, di bawah bantal, mamun bantalnya digegel belit, ya, kan gitu, ya. Karena apa? Karena duitnya itu bekas pegang pedak, bekas pedagang teri, bekas nyoel tarasi, kan itu duitnya itu duit lecek, Bu. Nggak pernah lihat kalau di sini itu meskipun pakai sorban saya, tapi duitnya itu nggak pernah yang bagus-bagus, yang lecek-lecek, Bu, ya. Tapi itulah kita, ya, derajat kita. Nggak pernah milih, Bu, kalau sodako dibawa ke masjid bagus, yang paling bagus duitnya, nggak pernah. Itu saya yang nggak pernah. Kalau ibu-ibu mah insya Allah yang paling bagus yang dibawa, yang paling besar yang dibawa, Bu, ya. Kalau saya mah milih biasanya yang paling lecek, yang paling lecet, ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita berbahagia, istiqomah untuk berjamaah baca Quran, dan selain di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca-Mani Kota Bandung, hadir pula dari Saung Tahfidz Al-Quran di Sumedang, Suliati bersama keluarga besarnya, kemudian di Bojong Soang, Saung Tahfidz Al-Quran di Kang Irwan Fikri bersama keluarganya, dan juga di Saung Tahfidz Al-Quran di Cipamokolan, Kota Bandung, hadir Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga, dan dari Saung Tahfidz Al-Quran di Kanoman, Cirebon, ya, hadir Teh Irin Apriyani bersama keluarganya. Yang lain mungkin belum koneksinya belum nyambung. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih dan dipilih untuk pagi hari ini bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran. Dan mari kita getarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Pagi hari ini kita akan membaca surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat ke-40. Kita akan mulai dari ayat ke-21 ya. Kita akan mulai ayat ke-21. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk membacanya sampai dengan beberapa ayat ke depan ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم
وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون sabar, sabar. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من آسم فمن يدلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما جئتم في شق مما جاءكم به. حتى إذا علق قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يدل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم.
كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Ini ayat terakhir. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ومقتا عند الله وعند الذين آمنوا كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا tandain Bapak Ibu ya ayat itu. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan Quran yang kita lakukan pagi hari ini 15 ayat dan ayat yang terakhir kita baca hari ini diulang 3 kali. Nah, istimewa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk Bapak Ibu ya. Jadi disebutkan di ayat yang terakhir kita baca itu, demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Siapakah mereka? Siapakah dia yang disebut di ayat ini? Nah, siapa Bu sebutnya? Nah, yang sombong dan sewenang-wenang. Fir. Nah, kalau kan udah pir itu Ibu mah langsung lancar. Pir tahun ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk Fir'aun. Karena Fir'aunnya sudah mati, tapi kelakuan dan mental-mental Fir'aun sampai sekarang masih wakeh. Gitu Pak ya. Yang segala tadi diturunkan ke anakna, ke keluargana, ke dulur-dulurna, ke konco-koncona, anu sami-sami jeung pendapat manehna meskipun harus memasukkan, membunuh ataupun termasuk di dalamnya karir seseorang. Penting DWK senangnya gitu Bu ya. Itulah bir
Apakah kita termasuk Firaun? Mari kita uji dalam kehidupan kita dan mari kita pahami dari ayat-ayat yang sudah kita baca dari mulai ayat ke-21 surat Al-Mu'min atau surat Ghafir dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita memahami. Kan Bapak Ibu yang tadi kita baca kan tanya artinya naon? Terus bae ngaguluyur padahal dicarekan punya. Itulah enaknya kita hidup ya. Dibere bodoh tuh enak Bu. Bodoh ge enak, belegu oge enak. Hari ini akan ada pembagian sembako. Hati nanti gembira Bu. Padahal menang maling sembako nanti punya gembira. Hari ini akan ada pembagian kaos dan body bag isinya sembako. Padahal kita menang nyolong duit negara pajak rakyat Bapak Ibu atau dari hasil-hasil ngeruk sumber daya alam. Tapi kumpul orang diberes 100.000 diberes 50.000 padahal tetap menang maling. Ya mudah-mudahan tidak termasuk yang gembira ya. Baik Bapak Ibu. Mulai ayat ke-21. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang sebelum mereka? Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka yang lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Ya. Maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. Bapak Ibu pernah ke Candi Borobudur? Pernah ke Candi Mendut, pernah ke Candi Boko, pernah ke Candi Prambanan, pernah ke Candi Cangkuang. Pak Cangkuang gitu atuh Bu. Si atuh sekali-sekali ulin ke Cangkuang. Situ Bagendit punya pernah main-main ke Danau Tiberias, pernah main-main ke Laut Mati, nya atuh ke Laut Kidul gitu. Ka Danau Toba, ente nyantu atuh ka Danau Lembang atuh punya. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini diperintah oleh Allah, suruh jalan-jalan kita itu. Jadi kalau ada orang yang gemar kuliner, gemar ujak-ajig, baik berupa motoran, ataupun berupa sepedahan, ataupun mungkin berupa mobil-mobil, ataupun berupa pesawat terbang, jalan-jalan pakai pesawat terbang, Bu, atau kapal pesiar, ya, itu adalah melaksanakan perintah Allah. Yang jadi masalah, benar enggak kita ini kalau jalan-jalan tuh memperhatikan apa yang diceritakan Allah dalam surat Al-Mu'min ini, bahwa betapa ada manusia-manusia yang lalu yang sudah dihabiskan, sudah dimusnahkan. Jangan kira orang yang membangun Candi Borobudur itu orang tidak baik. Orang baik, Bu. Nah, orang baik. Makanya sampai bisa membangun menggunakan manusia yang banyak pada saat itu. Biasa senang bagi sembako, ngawur-ngawur kaos, ya, yang kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak beriman. Ya, karena kalau beriman nggak bakal bikin candi gede-gede. Buat apa? Rakyat juga masih kelaparan. Ya, benar nggak Bu? Ngapain bikin sesuatu yang wah, tapi pakai duit rakyat. Ya, ujung-ujungnya lamun geus turun diributkan, kan gitu Bu ya. Dan asli itu di negeri kita sama Bu. Sampai-sampai di tiap kesultanan, di tiap kerajaan, di mana-mana parebut, rebutan keraton. Sekarang Bu lagi musim Bu, di mana-mana ya. Itu yang gede di keluarga ibu juga, keluarga bapak kan sama, parebut warisan. Kenapa disebut parebut? Sebab adil. Kenapa adil? Sebab tidak mendasarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Tidak berdasarkan kepada syariat Islam. Kalau berdasarkan pada syariat Islam, tak mungkin ada. Apakah ada istana Nabi Muhammad? Apakah anak incu Nabi Muhammad rebutan warisan? Rebutan tahta? Rebutan harta? Rebutan istri? Enggak kan? Ya. Artinya apa? Kalau yang mengetahui bahwa itu yang benar, kalau sekarang yang perebut tahta, perebut keraton, perebut jabatan, itu artinya benar hirup natebu catat. Ya. Dalam anu benar mah pasti mutmainah, tenang, tentram, sakinah, punya negerinya baldatun tayyibatun warabun.
Yuk kita lanjutkan ke ayat 22. Yang demikian itu adalah karena telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka kafir. Artinya tidak mau percaya. Maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Allah Maha Kuasa lagi Maha keras hukumannya. Dicatat Bapak Ibu ya. Jadi namun sekarang kita tidak jadi pejabat, kita tidak punya kedudukan, kita tidak punya istri-istri yang banyak, gitu Pak Teguh ya. Dan ibu-ibu juga tidak punya suami-suami yang banyak, juga tidak punya harta yang banyak. Alhamdulillah, beruntung bisa punya peluang untuk mengikuti seperti Rasulullah. Atuh dah jauh. Lamun gitu atuh rek jadi Firaun punya, rek jadi Namrud rek jadi Sultan terus jadi Rasul, jadi mengikuti perintah Rasul terus rek naon. Punya gitulah naon. Lanjutkan. Dan sesungguhnya telah kami utus Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Nabi Musa alaihis salam. Diutus kepada siapa? Nah, langsung di ayat ke-24-nya kepada Fir'aun. Cerdas Bapak Ibu, Nabi Musa diutus kepada siapa? Kepada Fir'aun. Itu di ayat ke-24 dari surat Al-Mu'min. Jadi kalau ditanya kepada siapa Nabi Musa diutus? Kepada Fir'aun. Menurut siapa? Menurut Allah. Di surat Al-Mu'min ayat ke-24. Itu Bapak Ibu ya. Kan sekarang lagi musim orang. Menurut siapa? Kepada siapa lagi? Kepada Haman. Siapa Haman? Ketua Dewan Penasihat Fir'aun, pakarnya, ya, ahlinya, ahli survei, tukang bikin kutak-atik data. Pokoknya bapak tenang we, lah iya mah bahas dimainkan. Maka kayak bakal jadi menteri model gitu Bu ya. Meskipun mungkin kayak bisa jadi menteri nah korupsi. Ya, gitu ya. Kemudian kepada siapa lagi? Korun. Korun siapa saat ini? Konglomerat oligarki, ya, para pembangsat perusahaan negara, itulah Korun. Jadi di negeri ini ada nggak Bu? Fir'aunnya ada, Hamannya ada, Korunnya ada. Kalau Fir'aun jelas-jelas itu pasti yang disebutnya mungkin kalau di kita kepala negaranya atau perdana menterinya atau presidennya. Tapi jangan lupa kepada Fir'aun, Haman, dan Korun disampaikan tentang sesuatu yang menurut perintah Allah oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam melalui kitabnya namanya Taurat. Apakah Taurat yang sekarang asli? Tidak. Karena apa? Sudah dirubah-rubah oleh siapa? Oleh kaum yang turunan Fir'aun, oleh kaum yang turunannya Haman, oleh kaum yang turunannya Qarun. Turunan apa? Bisa jadi turunan biologis, bisa jadi turunan kelakuan. Turunan kelakuan disebutnya jongos, pro Fir'aun, pro Haman, pro Qarun. Nu ayeuna mah apa Bu? Prokol, prokol, pusing karena sirah tubuhnya. Ya. Mari kita saksikan. Fir'aun sampai dengan saat ini masih ada mentalnya. Qarun sampai dengan saat ini masih ada mentalnya. Haman sampai dengan saat ini masih ada mentalnya. Demikian juga Musa sampai dengan